Bu Risa. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan diskusi tentang perencanaan pembelajaran Ibu. Boleh saya pinjam RPP-nya? Oh, silakan, Ibu. Oke, baik. Ibu, besok Ibu ngajar di kelas apa ini? Di kelas 9A, Ibu. Oke, di 9A dengan topik pembelajarannya Ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif. Ibu boleh ceritakan tujuan pembelajaran Ibu ambil besok apa saja? Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran saya agar peserta didik mampu menciptakan ide kreatif, kemudian menuangkan ke dalam sebuah bentuk produk yang bahan-bahannya berasal dari lingkungan sekitar mereka. Oke, baik. Ada dua tujuan pembelajaran ini saya lihat ya. Baik. Untuk mencapai dua tujuan pembelajaran itu, strategi apa yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran mendalamnya supaya kenal? Maksud Ibu pembelajaran mendalam yang bagaimana itu? Terkait pengalaman belajarnya, ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu Ibu. Dari memahami, rencananya saya akan menayangkan video inspiratif yang berisi tokoh-tokoh inspiratif di bidang ekonomi kreatif. Kemudian saya juga punya teman Ibu yang memberikan gambar-gambar atau kehidupan tentang beliau di ekonomi itu, keberhasilan beliau. Jadi saya juga akan tampilkan gambar-gambar nanti kepada anak-anak. Itu di memahami. Kemudian di mengaplikasi sendiri saya akan minta anak-anak untuk berkelompok, kemudian saling menuangkan ide dan mewujudkan ke dalam bentuk produk yang mereka inginkan sesuai dengan ide-ide yang sudah mereka ciptakan. Okay. Kemudian untuk di kegiatan merefleksi sendiri, saya tanya jawab saja sih Bu kepada mereka apa tantangan, pengalaman baru yang mereka dapatkan, kelemahan mereka di pembelajaran itu, kemudian apa ya Bu, cara mereka untuk mengatasi tantangan itu. Oke, baik, ini sudah bagus ya untuk pembelajaran dalamnya sudah lengkap. Sekarang media yang akan Ibu pakai? Saya akan menampilkan video Ibu dan gambar. Oke. Gimana itu? Selain video dan gambar, ada yang mungkin bisa Ibu terapkan lagi supaya pengalaman belajarnya utuh tadi ketiganya kena? Video, gambar, mungkin cerita-cerita inspiratif itu aja sih Bu. Jadi saya cerita. Jadi medianya saya perlukan LCD, apa lagi ya Bu ya? Layar mungkin Ibu. Seperti bisa juga mungkin tokoh di sekitar masyarakat yang berhasil, tokoh di lingkungan itu mungkin bisa diterapkan untuk menambah bentuk ini. Jadi saya nanya kepada anak-anak tokoh inspiratif mereka yang terkait dengan ekonomi kreatif itu Bu ya. Baik, sekarang asesmen yang akan Ibu terapkan. Asesmennya. Jadi di sini karena saya ingin anak saya memahami, jadi yang pertama saya ingin mereka bisa nanti menjelaskan apa itu kreativitas, kemudian bagi ekonomi, kemudian dari segi produk, originalitas produk dari mereka, kemudian kepercayaan diri, itu yang akan saya nilai. Oke, baik, ini sudah lengkap ya, ada pemahamannya, konsepnya ada, produknya juga ada. Baik Ibu, ini saya lihat nanti hanya tinggal beberapa tadi dilengkapi medianya untuk perbaikan sebelum besok kita observasi. Namun Ibu, fokus yang Ibu ingin besok kita amati, kita tingkatkan ketika kita di prakteknya apa Ibu? Fokus, saya ingin Ibu nanti fokus kepada pembelajaran mendalam yang saya lakukan, apakah itu sudah sesuai dengan pengalaman belajar seperti itu Ibu? Oke, baik, kalau gitu Ibu persiapkan, insya Allah besok akan kita ketemu 2 hari lagi, kita akan observasi utamanya di pengalaman pembelajaran mendalamnya. Begitu ya, sampai ketemu Baik, besok Ibu. Ditunggu Ya. Bu Risa. Ibu. Baik Ibu, kita akan lanjut diskusi kita ya. Tadi kita udah bersama-sama melihat pembelajaran Ibu. Oke, Ibu boleh diceritakan perasaan Ibu ketika tadi kita observasi pembelajarannya? Saya senang Ibu, tapi grogi ini didampingi sama Ibu. Oke, baik. Soalnya tadi sudah balik loh pembelajaran Ibu. Kenapa Ibu harus grogi? Ya, tumben ini saya didampingi. Oke, baik Ibu. Sekarang kita akan lihat sama-sama terkait pembelajaran Ibu.
kita lihat pembelajaran mendalamnya gitu ya, kita diskusikan bareng. Oke. Ibu boleh diceritakan menurut Bu Risa tadi ketika proses pembelajaran itu dari sisi keberhasilan Ibu, dari sisi memahaminya yang sudah bagus apa, di sisi mengaplikasi dan merefleksi. Kalau di sisi memahami, mungkin pada saat anak-anak menonton video dari tokoh inspiratif itu, saya lihat anak-anak antusias dan mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada saya. Itu menjadi indikator bahwa saya cukup berhasil di dalam memahami itu, Ibu ya, kegiatan memahami. Kemudian di mengaplikasi, anak-anak juga terlihat sangat menikmati kegiatan mereka pada saat mulai sharing ide dengan temannya, menceritakan bagaimana ide itu didapat. Kemudian mereka juga membuat produk itu, mereka berbagi bahan dengan temannya, itu mereka terlihat ceria itu. Kemudian dari merefleksi, anak-anak sudah mampu mereka menyampaikan apa kelemahan dirinya, kemudian kekuatan dirinya seperti apa, dan mereka juga mampu untuk menceritakan gimana caranya untuk mengatasi kelemahan itu. Itu menurut saya. Ibu baik, kalau sekarang yang Ibu rasakan masih menjadi tantangan atau hambatan ketika tadi di pembelajaran Ibu? Tadi saya melihat anak-anak tidak tertib sih Bu. Jadi bahan-bahan itu berserakan di mana-mana, kemudian mereka kurang merapikan itu, Ibu. Jadi pengelolaan waktu juga saya merasa waktunya itu banyak yang terbuang. Jadi suasana kurang kondusif, Ibu. Jadi saya kurang bisa mengelola kelas sih menurut saya. Belum maksimal di sana. Oke, baik. Untuk mengatasi tantangan itu Ibu punya ide-ide? Mungkin nanti saya menerapkan asesmen. Jadi saya sampaikan sebelumnya kepada anak-anak, Ibu ya, bahwa penilaian saya nanti bukan hanya dari produk mereka, tapi saya juga akan menilai sikap mereka, proses bagaimana mereka untuk membuat produk itu. Jadi kebersihan juga termasuk akan saya nilai, dan sebelumnya saya kasih tahu mereka, Ibu ya, saya sampaikan kepada mereka. Tadi di mengelola waktu, seperti itu ide Ibu untuk memperbaiki ke depan terkait pengelolaan waktunya bagaimana? Pengelolaan waktu gimana ya Ibu ya? Tadi jadi anak waktunya tidak sesuai dengan perencanaan Ibu. Iya. Gimana ya Ibu ya? Sebaiknya Ibu. Oke, baik. Bisa jadi Ibu, kalau kita ngeliat kan di sini kita pembelajaran mendalam supaya pengalamannya juga kena. Itu sebelum anak masuk di kegiatan mengerjakan lembar kerjanya, itu instruksi atau petunjuk di lembar kerjanya itu disampaikan ke anak lebih dulu. Itu akan lebih anak-anak jadi sistem kerjanya jadi lebih teratur terarah. Cuma dari waktunya bisa lebih bagus lagi. Oh gitu, baik Ibu. Oke, baik Ibu, kita lihat ini di instrumen ini ya, berikutnya yang tadi Ibu. Oke. Jadi ide-ide yang perlu dikembangkan supaya besok di pembelajaran mendalam berikutnya Ibu bisa lebih mengorganisir lagi. Tadi dari sisi perbaikan di pengelolaan waktu, dan mungkin bisa juga Ibu tambahkan asesmennya begitu ya, bentuk asesmennya. Ya. Oke, baik Ibu. Kesimpulan Ibu dari pembelajaran kita, gimana Ibu hari ini? Baik Ibu, jadi dapat saya simpulkan pembelajaran saya hari ini cukup berhasil Ibu ya di pembelajaran mendalam. Namun ada juga hal-hal yang harus saya benahi ke depannya, seperti pengelolaan waktu, pengelolaan kelas, agar anak-anak saya ke depannya lebih tertib, walaupun itu pembelajaran berbasis proyek, tapi tetap juga mengikuti aturan-aturan di kelas, seperti itu Ibu. Oke, baik juga tadi masih ada yang lewat asesmennya, mungkin lebih dilengkapi lagi. Iya Ibu, asesmennya ke depannya ya. Dan saya juga akan menyepakati beberapa asesmen juga dengan anak-anak Ibu ya, Iya, biar lebih nyaman aja seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga besok di kegiatan berikutnya Ibu sudah lebih oke lagi terkait pembelajaran mendalamnya. Insya Allah Ibu. Terima kasih, ditunggu Ibu.
Risa. Selamat pagi Ibu. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan diskusi tentang perencanaan pembelajaran Ibu. Boleh saya pinjam RPP-nya? Oh, silakan Ibu. Oke, baik. Ibu, besok Ibu ngajar di kelas apa ini? Di kelas 9A Ibu. Oke, di 9A dengan topik pembelajarannya Ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif. Ibu boleh ceritakan tujuan pembelajaran Ibu ambil besok apa saja? Baik Ibu, tujuan pembelajaran saya agar peserta didik mampu menciptakan ide kreatif, kemudian menuangkan ke dalam sebuah bentuk produk yang bahan-bahannya berasal dari lingkungan sekitar mereka. Oke, baik. Ada dua tujuan pembelajaran ini saya lihat ya. Baik. Untuk mencapai dua tujuan pembelajaran itu, strategi apa yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran mendalamnya supaya kena? Maksud Ibu pembelajaran mendalam yang bagaimana itu? Terkait pengalaman belajarnya, ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi gitu Ibu. Dari memahami, rencananya saya akan menayangkan video inspiratif yang berisi tokoh-tokoh inspiratif di bidang ekonomi kreatif. Kemudian saya juga punya teman Ibu yang memberikan gambar-gambar atau kehidupan tentang beliau di ekonomi itu, keberhasilan beliau. Jadi saya juga akan tampilkan gambar-gambar nanti kepada anak-anak. Itu di memahami. Kemudian di mengaplikasi sendiri saya akan minta anak-anak untuk berkelompok, kemudian saling menuangkan ide dan menunjukkan ke dalam bentuk produk yang mereka inginkan sesuai dengan ide-ide yang sudah mereka ciptakan. Okay. Kemudian untuk di kegiatan merefleksi sendiri, saya tanya jawab saja sih Bu kepada mereka apa tantangan, pengalaman baru yang mereka dapatkan, kelemahan mereka di pembelajaran itu, kemudian apa ya Bu, cara mereka untuk mengatasi tantangan itu. Oke, baik, ini sudah bagus ya untuk pembelajaran mendalamnya sudah lengkap. Sekarang media yang akan Ibu pakai? Saya akan menampilkan video Ibu dan gambar. Oke. Gimana itu Bu? Selain video dan gambar, ada yang mungkin bisa Ibu terapkan lagi supaya pengalaman belajarnya utuh tadi ketiganya kena? Apa ya? Video, gambar, mungkin cerita-cerita inspiratif itu aja sih Bu. Nanti saya cerita. Jadi medianya saya perlukan LCD, apa lagi ya Bu ya? Layar mungkin Ibu. Tentu bisa juga mungkin tokoh di sekitar masyarakat yang berhasil, tokoh di lingkungan itu mungkin bisa diterapkan menambah bentuk ini. Jadi saya nanya kepada anak-anak tokoh inspiratif mereka yang terkait dengan ekonomi kreatif itu Bu ya. Baik, sekarang asesmen yang akan Ibu terapkan. Asesmennya. Jadi di sini karena saya ingin anak saya memahami, jadi yang pertama saya ingin mereka bisa nanti menjelaskan apa itu kreativitas, kemudian tadi ekonomi, kemudian dari segi produk, originalitas produk dari mereka, kemudian kepercayaan diri, itu yang akan saya nilai. Oke, baik, ini sudah lengkap ya, ada pemahamannya, konsepnya ada, produknya juga ada. Baik Ibu, ini saya lihat nanti hanya tinggal beberapa tadi dilengkapi medianya untuk perbaikan sebelum besok kita observasi. Namun Ibu, fokus yang Ibu ingin besok kita amati, kita tingkatkan ketika kita di prakteknya apa Ibu? Fokus, saya ingin Ibu nanti fokus kepada pembelajaran mendalam yang saya lakukan, apakah itu sudah sesuai dengan pengalaman belajar seperti itu Ibu? Oke, baik, kalau gitu Ibu persiapkan, insya Allah besok akan kita ketemu 2 hari lagi, kita akan observasi utamanya di pengalaman pembelajaran mendalamnya. Begitu ya, sampai ketemu Baik, besok Ibu. ditunggu Ya. Bu Risa. Ibu. Baik Ibu, kita akan lanjut diskusi kita ya. Tadi kita udah bersama-sama melihat pembelajaran Ibu. Oke, Ibu boleh diceritakan perasaan Ibu ketika tadi kita observasi pembelajarannya? Saya senang Ibu, tapi grogi ini didampingi sama Ibu. Oh, oke, baik. Soalnya tadi sudah balik loh pembelajaran Ibu. Kenapa Ibu harus grogi? Ya, tumben ini saya didampingi.
Oke, baik Ibu. Sekarang kita akan lihat sama-sama terkait pembelajaran Ibu. Kita lihat pembelajaran mendalamnya gitu ya, kita diskusikan bareng. Oke. Ibu boleh diceritakan menurut Bu Risa tadi ketika proses pembelajaran itu dari sisi keberhasilan Ibu, dari sisi memahaminya yang sudah bagus apa, di sisi mengaplikasi dan merefleksinya. Kalau di sisi memahami, mungkin pada saat anak-anak menonton video dari tokoh inspiratif itu, saya lihat anak-anak antusias dan mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada saya. Itu menjadi indikator bahwa saya cukup berhasil di dalam memahami itu ya, kegiatan memahami. Kemudian di mengaplikasi, anak-anak juga terlihat sangat menikmati kegiatan mereka pada saat mulai sharing ide dengan temannya, menceritakan bagaimana ide itu didapat. Kemudian mereka juga membuat produk itu, mereka berbagi bahan dengan temannya itu mereka terlihat ceria itu. Kemudian dari merefleksi, anak-anak sudah mampu mereka menyampaikan apa kelemahan dirinya, kemudian kekuatan dirinya seperti apa, dan mereka juga mampu untuk menceritakan gimana caranya untuk mengatasi kelemahan itu. Itu menurut saya. Ibu baik, kalau sekarang yang Ibu rasakan masih menjadi tantangan atau hambatan ketika tadi di pembelajaran Ibu? Tadi saya melihat anak-anak tidak tertib sih Bu. Jadi bahan-bahan itu berserakan di mana-mana. Kemudian mereka kurang merapikan itu Ibu. Jadi pengelolaan waktu juga saya merasa waktunya itu banyak yang terbuang. Jadi suasana kurang kondusif Ibu. Jadi saya kurang bisa mengelola kelas sih menurut saya. Belum maksimal di sana. Oke, baik. Untuk mengatasi tantangan itu Ibu punya ide-ide? Mungkin nanti saya menerapkan asesmen. Jadi saya sampaikan sebelumnya kepada anak-anak Ibu ya, bahwa penilaian saya nanti bukan hanya dari produk mereka, tapi saya juga akan menilai sikap mereka, proses bagaimana mereka untuk membuat produk itu. Jadi kebersihan juga termasuk akan saya nilai, dan sebelumnya saya kasih tahu mereka Ibu ya, saya sampaikan kepada mereka. Tadi di mengelola waktu, seperti itu ide Ibu untuk memperbaiki ke depan terkait pengelolaan waktunya bagaimana? Pengelolaan waktu gimana ya Ibu ya? Tadi jadi anak waktunya tidak sesuai dengan perencanaan Ibu. Iya. Gimana ya Ibu ya? Sebaiknya Ibu. Oke, baik. Bisa jadi Ibu, kalau kita melihat kan di sini kita pembelajaran mendalam supaya pengalamannya juga kena. Itu sebelum anak masuk di kegiatan mengerjakan lembar kerjanya, itu instruksi atau petunjuk di lembar kerjanya itu disampaikan ke anak lebih dulu. Itu akan lebih anak-anak jadi sistem kerjanya jadi lebih teratur. Cuma dari waktunya bisa lebih bagus lagi. Oh gitu, baik Ibu. Oke, baik Ibu, kita lihat ini di instrumen ini ya, berikutnya yang tadi Ibu. Oke. Jadi ide-ide yang perlu dikembangkan supaya besok di pembelajaran mendalam berikutnya Ibu bisa lebih mengorganisir lagi. Tadi dari sisi perbaikan di pengelolaan waktu, dan mungkin bisa juga Ibu tambahkan asesmennya begitu ya, bentuk asesmennya. Ya. Oke, baik Ibu. Kesimpulan Ibu dari pembelajaran kita, gimana Ibu hari ini? Baik Ibu. Jadi dapat saya simpulkan pembelajaran saya hari ini cukup berhasil Ibu ya di pembelajaran mendalam. Namun ada juga hal-hal yang harus saya benahi ke depannya, seperti pengelolaan waktu, pengelolaan kelas, agar anak-anak saya ke depannya lebih tertib, walaupun itu pembelajaran berbasis proyek, tapi tetap juga mengikuti aturan-aturan di kelas, seperti itu Ibu. Oke, baik juga tadi masih ada yang lewat asesmennya, mungkin lebih dilengkapi lagi. Oh iya gitu Ibu, ya. asesmennya ke depannya ya. Dan saya juga akan menyepakati beberapa asesmen juga dengan anak-anak Ibu ya, Iya, biar betul. lebih nyaman aja seperti itu. Oke,
baik, terima kasih Ibu. Semoga besok di kegiatan berikutnya Ibu pasti sudah lebih oke lagi terkait pembelajaran mendalamnya. Insya Allah Ibu. Terima kasih, ditunggu Ibu. Sama-sama.